Seperti biasa di awal episode selanjutnya di episode 4 ini memperlihatkan di masa lalu di mana Ju Jin Min berada di ruangan pengadilan yang mengadili seorang dan menjadi saksi. Jadi konfliknya sudah mulai kelihatan di sini di mana pembunuhan yang dilakukan kepada ibu Jian, orang tuanya Jian itu adalah ada sangkut pautnya pada saat dia menjadi saksi di masa lalu. Saat meninggalkan Jian pada saat itu dia menuju ke rumah duka, dia dihalangi sebuah mobil dan ada yang minta tolong, ternyata itu sudah diatur semua dan tiba-tiba ada yang menabraknya dari belakang. Disitulah jalan ceritanya. Sini memperlihatkan pertama kalinya muncul Bell. Jadi Bell ini ya semacam lawannya lah. Scene berlanjut kepada aksi tembak-menembak yang dilakukan antara anggota Pakim bersama Mini di atas ruang bawah tanah gudang itu. Di sini aksi satu lawan beberapa orang ya, tapi yang kita tahu bahwa saat ini Mini ini mengenal tempat ini, jadi tentunya dia aturlah caranya untuk menjebak mereka, termasuk mematikan lampu dan memakai alat penerangan otomatis. Hati dari Pak Kim berbunyi, otomatis dia mengarah ke suara itu. Akhirnya Mini menyerang lagi. Bahkan asli menguasai tempat ini, Mini melakukan jebakan secara langsung dari atas dan dari belakang. Anggota Pak Kim pun akhirnya satu persatu terbunuh oleh Mini dan menyisahkan beberapa orang. Termasuk ini tinggal satu orang ya di sini. Dan akhirnya menyisahkan Pak Kim seorang. Mine sedikit memberikan kata-kata ke Pak Kim bahwa seharusnya kamu mengamankan dulu anggotamu sebelum menyerang. Peluru dari Pak Kim pun habis dan dia menggunakan pisau masing-masing. Terjadilah aksi. Singkat cerita, Mine lah yang memenangkan pertarungan kali ini. Scene berganti kepada Jian bersama dengan orang yang tidak kenal ini yang menyodorkan pistol, dan dia sempat memperkenalkan bahwa aku adalah brother, dan dia menjelaskan orang yang bertopeng ini bahwa kamu harus borgol Beo Jin Min apapun alasannya. Tapi ternyata Jian yang pada saat itu belum paham akan semua ini, akhirnya dia malah menyerang balik orang bertopeng itu. Ternyata orang bertopeng itu adalah orang yang dia kenal, termasuk orang yang pernah dekat dia di masa-masa sekolah sebelumnya. Termasuk pada saat itu mereka berdua sempat mau ciuman, tapi tiba-tiba pamannya datang. Dan paman Pasin pun datang pada saat itu juga dan mencoba mengambil laki-laki ini. Di masa-masa itu Jian juga bekerja dari satu toko ke toko lain demi mendapatkan uang, yang berencana bahwasanya dia ingin pindah dari tempat pamannya itu karena dia merasa sangat dibatasi dalam pergaulan. Setelah sampai di rumah dia bertanya ulang kembali, kenapa paman melakukan ini semua kepada saya? Pamannya pun menjelaskan satu persatu kenapa orang-orang yang pernah dekat kepadanya itu tiba-tiba menghilang, dan dia menjelaskan satu persatu. Sampai pada akhirnya Jian menjelaskan kepada pamannya kenapa dia bekerja bolak-balik karena dia mau pindah dari tempat pamannya itu. Paman yang mendengar akan kalimat dari Jian itu memberikan taruhan bahwasanya kalau memang kamu mau keluar dari rumah ini, silahkan pukul wajahku. Jiang yang tahu akan taruhan itu mencoba untuk memukul wajah pamannya di saat dia lagi tidak konsentrasi, tapi pamannya mengatakan bahwa ini sudah terlambat, seharusnya dari tadi. Jiang pun mencoba untuk menendang pamannya, tapi yang ada kakinya yang tersandung ke dapur tersebut. Scene berganti di area gudang di mana tempat penjualan selang-selang itu. Ada Pasin di situ yang mengajarkan untuk membawa
kendaraan apa lagi namanya itu, yang alat berat itu. Jian pun kembali mencoba untuk memukul wajah pamannya tapi pun tidak berhasil kembali. Jian pun akhirnya kesal dan mencoba untuk menyerang pamannya, tapi pasien terus-terus menghalanginya. Dia sangat marah saat itu. Pada saat itu pun Pasing yang atas arahan dari Jo Jin Min membuat pingsan Jian pada saat itu. Pada saat Jian siumang, dia melihat kedua orang itu di depannya dan dia sontak bertanya, apakah aku pingsan? Jian pun marah kepada pamannya itu. Paman macam apa membuat keponakannya pingsan? Jian pun emosi tidak karuan pada saat itu. Setelah itu malam harinya Jian menemui Pasing dan bertanya, apa yang kamu lakukan tadi? Dan dia mau belajar tentang. Dan pada saat itu Pasing pun dianggap sebagai gurunya karena dia mau belajar Muay. Pasing menjelaskan bahwa ini tidak gratis kalau mau berbayar. Karena dia sudah putus asa sebenarnya karena mau memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Akhirnya deal pun terjadi 50.000. Sehabis dari situ dia langsung diarahkan ke belakang tempat penjualan makanan itu dan ada ternyata tempat di belakangnya tempat latihan. Dan yang pertama dilakukan disuruh tangkis, tapi apa yang terjadi? Jian pun berlatih berhari-hari, berusaha untuk berlatih, melakukan aksi, termasuk berolahraga saat pulang sekolah ataupun di siang harinya. Dan pada saat ini dia mencoba untuk melawan pamannya kembali, tapi ternyata karena latihan yang sangat berat, dia pun akhirnya banyak makan ya tentunya. Dan dia berusaha berlatih keras tentunya tiap harinya. Dan akhirnya berhasil. Dan di sini adalah percobaan pertama di mana dia akan diserang oleh 3 pria. Dan dia mencoba menggunakan latihannya. Dan apa yang terjadi teman-teman, ternyata boom. Untuk pria yang ketiga ini menggunakan pisau, tapi untungnya pamannya datang langsung menolongnya. Sepulang dari situ, pamannya pun menjelaskan kepada Jian. Dia tahu bahwasanya setiap hari dia sudah berlatih kepada Pasing. Namun, kalau misalkan ada musuh membawa pisau, usahakan lari saja. Dan Jian di perjalanan pulang singgah di tempat Pasing. Tapi ternyata Pasingnya di situ sudah tidak ada. Dan dia ternyata menipu banyak orang dan lari. Dia pun menitipkan surat kepada Jian bahwasanya kamu bukan orang yang dulu lagi. Scene pun berganti di ruang bawah tanah di mana Jian memperhatikan bahwa banyak CCTV yang melihatnya selama ini, termasuk yang membuatnya marah karena ada CCTV di toilet. Sontak dia menendang orang itu. Brother pun menjelaskan bahwa akan banyak datang orang lagi dan bos akan bilang seperti itu, jangan sampai berhenti di sini saja. Kita harus keluar untuk memberinya peluru. Yang dimaksud di sini adalah Mini, karena Mini sekarang di atas kekurangan peluru dan obat-obatan. Jian pun pada saat itu semakin bingung akan situasi ini. Dan laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masuk di sini 5 hari sebelum Jian dan pamannya tinggal. Bai Junmin yang pada saat itu menjelaskan kepada Jian bahwa dia akan mencoba cari tahu tentang server ini. Laki-laki yang tadi itu ternyata bisa melepaskan diri dan akhirnya dia bilang kepada Jian, jangan percaya dia, jangan percaya dia. Jian pun mengejar laki-laki itu dan mencoba untuk menyerang Jian tapi tidak berhasil. Tapi Jian pun akhirnya berhasil dibuat jatuh ke dalam sebuah perangkat. Brother pun juga menyerang Bai Junmin karena lampu sudah mati dan akhirnya dia menembaknya. Jian yang melihat itu di dalam CCTV di tempat itu sontak ketakutan, dan pada saat itu brother pun mengambil sebuah semacam tablet dan sontak mukanya tampil di CCTV di depan Jian dan menjelaskan kepada Jian bahwasanya saat ini kamu sudah akan jadi penerus dari Murte Health ini. Tak butuh waktu yang lama, Jian pun akhirnya menyetujuinya dan meminta untuk dibebaskan di tempat perangkap itu.
Brother pun mencoba menjelaskan kembali bahwa ini sudah diatur skenario-nya oleh pamanmu karena dia akan menduga ini akan terjadi. Tapi lagi-lagi Jian tidak langsung percaya dan mencoba menyerang kembali brother tersebut. Jian pun meminta kepada brother untuk membebaskan Bai Junmin. Namun brother mengatakan bahwa pamannya itu meninggal karena Bai Junmin pada saat Bai Junmin datang. Bai Junmin pun berusaha untuk membunuh brother tersebut namun dihentikan oleh Jian. Jian pun semakin bingung akan situasi ini pada saat ini untuk pilih Bai Junmin atau brother. Bai Junmin pun menjelaskan akan bahwasanya dia yang berusaha untuk selama ini membantu dia termasuk memangangkan pamannya. Untuk apa kamu percaya sama orang yang baru yang brother pun menjelaskan kepada Jian bahwa tidak mungkin pamanmu akan bunuh diri, tidak mungkin. Brother pun menjelaskan kalau misalkan Jian tidak percaya silahkan buka file di komputer itu untuk melihat yang sebenarnya karena bos mati pada saat Bai Junmin datang juga. Ketika Jian mau membuka file video tersebut, dia dihentikan oleh Bai Junmin dengan alih-alih menjelaskan bahwa mengingatkan di masa lalu bahwa saat dia dikurung pada saat sekolah, dia termasuk di dalamnya. Jian yang pada saat itu melihat Mini di atas basement itu, melihat bahwa dia tidak ada senjata, akhirnya menyuruh brother untuk memberikan senjata dan obat-obatan. Brother pun sontak langsung pergi karena dia mematuhi perintah dari Jian dan mencoba memberikan sebuah kacamata ya. Mudah-mudahan ini kacamata, tidak tahu kacamata apa. Tapi dia menjelaskan juga dalam kondisi apapun jangan pernah membatalkan proses pembelanjaan. Brother pun sampai di Mine dan Mine pun akhirnya tahu. Di sini Bai Junmin berusaha berpelukan kepada Jian tapi ternyata ada siasat di dalamnya. Dia menjelaskan bahwa akulah yang termasuk merundungmu. Dan pada saat itu Bai Junmin menyuntikkan cairan bius kepada Jian. Wah, semakin membingungkan. Ternyata apakah Bai Junmin ini termasuk penjahat atau tidak? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Nantikan terus di RGA Vlog Official.